Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Domba Bagus, channel kesayangan teman-teman Domba Bagus. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas review harga di 2024. Ada update harga enggak? Nah, ini kita kali ini akan membahas analisa usaha bisnis ternak domba ini teman-teman, atau bisnis akhir zaman ini teman-teman. Nah, ini nanti di 2024 ini seperti apa analisa usahanya. Nah, nanti kita tanya langsung kepada Mas Ferry. Halo teman-teman Domba Bagus. Nah, selamat pagi Mas Ferry. Siang ini akhirnya. Oh, siang ya. Sudah sumuk. Oh, kok sudah di Kediri Mas Ferry? Katanya perjalanan ke Malang. Di info Radio Andika kemarin. Di Radio Andika mengabarkan kalau hujan lancar. Hujan lancar, kok tiba-tiba sudah di Kediri aja. Wah. Itu Mas Ferry beneran apa bukan ini? Beneran ini. Wes ini lagi mau ngerokokin Mas Ferry ini. Oh iya, mungkin bisa perkenalan dulu Mas Ferry. Perkenalan ya. Perkenalkan nama saya Ferry ya, dari kandang Ferry Farm, biasa dipanggil Mas Fer. Terus untuk alamat kandang di Jalan Sukorejo. Jalannya Dr. Wahidin, Deng. Dr. Wahidin, Sukorejo, Gurah Kediri. Wah, lengkap ini teman-teman. Google Map langsung ada teman-teman juga. Langsung di Ferry Farm, tapi ini mau pindah Mas. Oh, mau pindah? Oh, itu udah mulai dibongkar itu. Wah, kandangnya sudah acak-acakan teman-teman. Bedah kandang gitu. Ini 1 tahun pindah berapa kali nih Mas? Berarti kalau mulai ternak kan 3,5 tahun. Itu sudah 10 kali bongkar pasang kandang. 10 kali bongkar pasang kandang. Wah, nanti akan kita bahas teman-teman, kenapa Ferry Farm pindah kandang atau Ferry Farm mau pamit dari dunia perdombaan ini teman-teman. Nanti kita bahas juga. Cuma kita bahas analisa usaha dulu aja Mas. Ini seperti apa ini Mas perkembangan di 2024 ini Mas? Perkembangannya suram. Lah ini aku mau pindah. Wah, lah ini malah sudah suram. Pasti suram bagi kandangnya. Kalau bagi ternaknya tetap aman. Bagi ternaknya aman ya. Nanti akan kita ada tempat yang lebih nyaman dan lebih aman. Itu. Nah, ini kalau misalnya tadi ada pertanyaan analisa bisnis akhir zaman tadi ya, atau ternak domba ini di 2024. Kalau saya lihat di akhir-akhir tahun ini kan mulai banyak sekali bermunculan peternak-peternak baru. Jadi sebenarnya untuk merujuk nanti 2024 yang booming yang apa, itu kan berarti kan berbagai jenis mau masuk dan jumlahnya banyak. Seperti itu. Ya. Jadi yang paling masuk nanti adalah bisnis masakan olahan sebenarnya Mas. Masakan olahan. Jadi untuk dombanya adalah domba yang mencetak daging. Kalau hubungannya dengan perut kan kita cari dagingnya, untuk kita cari tulang gitu. Berarti buat kerokot-kerokot alot. Hilirisasi digital ini teman-teman. Hilirisasi domba, bukan digitalisasi ya. Iya. Hilirisasi ini domba. Hilirisasi domba teman-teman. Nah, jadi hilirisasi domba ini sudah harus tertata ini. Kayaknya ini teman-teman juga sudah mulai bikin daging-daging kemasan untuk sate. Oh iya, frozen kayak yang di Jawa Tengah kemarin kan udah ada. Oh, rame juga ya itu ya. Kenapa Mas Ferry kok itu mulai dilirik orang ini? Gini, jadi untuk domba ini kan sebenarnya belum menguasai pasar secara luas di daging. Masih ada ayam, ikan, dan sapi. Nah, dengan domba ini lebih ke sebenarnya yang orang tahu sate sama gulai wis itu tok. Dan nanti untuk olahan-olahan lain misalnya kayak sosis, bakso, nasi goreng dan lain-lain kan belum ada. Nah, sebenarnya perlu diadakan riset ke sana. Misalnya nasi goreng sate kambing dorper, misalnya kan gitu kan juga ada nanti. Itu nanti kenapa toh untuk riset ini dengan stok yang banyak kita harus segera karena jumlahnya banyak sekali. Dan ini untuk menyiasati harus dibuat frozen. Untuk dibuat frozen. Jadi untuk menjaga kualitasnya agar tetap baik seperti itu. Nah, kalau itu ngomong-ngomong mau dibikin hilirisasinya sampai segmen potong berarti. Intinya juga potong. Nanti akiko kayak gitu. Terus RPH mulai bermunculan kayak gitu ya. Mulai apa itu juga RPH bermunculan mungkin ya. Nah,
Terus itu kira-kira nanti dombanya itu dari domba penggemukan apa domba dari hasil breeding sendiri, Mas Ferry? Kalau saya pribadi ya Mas ya, kalau dari dulu itu adanya domba penggemukan itu karena domba itu dulu kurus-kurus. Nah, sekarang untuk hasil breeding kita kasih udah gemuk-gemuk. Ya, nah ini langsung gemuk-gemuk kayak gini. Dan ada beberapa peternak-peternak potensial itu yang bisa mencetak di usia 5 bulan itu sudah 40 kilo. Di 4 bulan sudah 40 kilo. 40 itu dari kilo. hasil breeding. Dari hasil breeding sendiri ya. Benar. Kalau dulu penggemukan itu butuh sampai 13 tahun. Bulan-bulan, 13 bulan. Nah, sekarang kita 5 bulan sudah bisa 40 kilo. Jadi nantinya yang dipermudah di peternak adalah kita pakai pakan dengan spek breeding seperti ini. Nanti hasilnya tidak kalah dengan spek fattening. Nah, selain itu kita juga bisa melakukan penyembelihan lebih dini. Jadi tidak perlu menunggu sampai umur setahun, umur 13 bulan dan setahun ke atas. Jadi nanti akan lebih cepat ya. Jadi permintaan lebih banyak, kita harus kreatif dalam mencetak menu-menu baru intinya untuk rumah-rumah makan, dan kami para peternak Indonesia itu siap untuk supply. Jadi kalau dulu saya pas kecil itu ada film pernikahan dini, kalau ini judul YouTube-nya penyembelihan dini. Penyembelihan usia dini. Tapi dagingnya lebih enak lah Mas. Dagingnya lebih enak. Daging domba muda itu lebih enak. Apa yang muda-muda itu enak. Nah, ini teman-teman. Daun muda enak. Jadi kalau untuk breeding sendiri, jadi bagusnya breeding sendiri. Lah nanti untuk beberapa jagal itu harus mulai berkoneksi dengan peternak breeding seperti itu. Atau mungkin peternak fattening harus beralih ke pengepul saja. Seperti itu. Jadi untuk mengambil hasil panen dari peternak breeding, di sana dikumpulkan, baru diserahkan ke jagal, jagal baru ke rumah makan. Seperti itu. Rumah makan baru ke konsumen. Nah, ini namanya hilirisasi. Dan ini sudah kami praktekkan dan sudah terbukti. Iya. Kita lihat rekam jejaknya saja. Rekam apa? Rekam medis. Nah, ini teman-teman, kalau itu berarti butuhnya itu. Kalau ini Mas Ferry melihat tren sampai hilirisasinya tadi sampai segmen potong, terus ke breedingnya nanti, apakah muncul jenis-jenis baru lagi setelah di 2023 ini booming sekali dengan yang namanya dorper dan dorper? Kalau saya pribadi ya Mas ya, ini kan kalau dorper sendiri cenderung ke dagingnya bagus, karena memang ini jenis daging dan tidak nyetak bol. Terus untuk intinya struktur daging itu juga sangat bagus, tidak berlemak. Dalam artian rasio karkas itu bisa lebih dari 50%, seperti itu. Lah, tapi yang sangat disayangkan kan jogroknya kecil-kecil. Pendek-pendek. Jadi kalau misalnya kita bawa ke kurban, ngertinya bawa tergiling. Lah iya paling kurban tergiling gitu. Malah dikira stunting nanti. Jadi program kayak, unggulan nanti. Jadi kayak ini kan ada imporan baru kayak Suffolk, kayak Awasi, itu kan dominan jogroknya besar. Atau domba yang udah ada di Indonesia yang kemarin juara itu domba Sakup, itu kan juga gede sekali. Jadi tinggi posturnya. Tinggi, bertanduk. Terus tulang-tulangannya itu tulang-tulangannya besar. Tidak seperti ikan teri. Nah, kalau dorper cenderung ke dagingnya. Jadi nanti bisa disilangkan. Disilangkan bagi sama pangkat. Jadi yang suka bermain teka-teki silang saatnya silang-silakan domba. Jadi kalau melihat di 2024 ini berarti yang mungkinan masuk itu Suffolk sama Awasi ya. Suffolk sama Awasi lah. Karena Awasi ini selain diambil susunya Mas ya, itu juga intinya dia prolific juga. Awasi itu sangat cocok dengan domba-domba prolific disilangkan. Seperti Garut kayak gitu ya. Karena kenapa? Kayak seperti ini Garut. Nah, ini tanpa telinga. Karena kenapa ini nanti anaknya selain dia membawa genetik prolific atau beranak lebih dari satu, beliau juga bersusu besar. Tanpa bantuan minyak bulus itu. Nah, ini bersusunya sudah kimplah teman-teman. Karena ya tadi anaknya selalu banyak. Kalau anaknya keluar satu, malah susunya cukup untuk anak satu. Untuk anaknya. Tapi kan cepat besar juga langsung Mas. Besar ya. Iya. Kalau
yang sufok tadi dia lebih ke jogroknya yang besar dan bisa lebih bulat dan itu bisa disilangkan dengan siapa saja. Dengan siapa aja tentunya dengan domba teman-teman. Dengan domba. Dengan siapa aja. Kudanil barang. Ya karena semua sudah berpasang-pasangan teman-teman. Satu siapa itu namanya presidennya, nomor 2 siapa sudah punya pasangannya masing-masing teman-teman. Nah, jadi untuk saat ini itu sebenarnya celah bagi pengusaha kuliner sebenarnya. Kuliner ya. Jadi peternak ini sudah siap semua. Kita sudah menciptakan domba-domba untuk bahan-bahan olahan masakan. Lah kuliner ini masuk nanti dia start di harga yang sangat bagus karena kenapa? Jumlah ini melimpah di pasaran itu. Di pasaran sangat melimpah teman-teman. Nah terus tentunya nanti bisa menaikkan perekonomian teman-teman. Nah itu nanti di konsep dengan wisata juga bisa masuk juga. Wisata dengan misalnya kayak edu ternak itu kan kita bagaimana sih domba jenis ini ciri-cirinya seperti apa, terus cara perawatannya kan seperti itu. Mantap sekali teman. Tapi tentunya di 2024 ini Dorper gimana Mas Ferry? Masih bisa bersaing dengan yang nantinya masuk baru-baru itu atau seperti apa menurut saya? Gini, kemenangan di Dorper itu karena beliau itu udah datang duluan. Misalnya wong-wongan nih, wong asli kono karo wong neko ngono gitu. Wong asli ku biasanya menangan. Menangan ya. Wong neko dadi kalah-kalahan kan seperti itu. Cuma nanti seiring dengan berjalannya. Tapi nek wong teko menangan nih, Bos. Ada siapa? Rohingya. Rohingya. Jangan kuwi. Anane menangan nih, Bos. Oh iya, Rohingya. Pendatang tapi sing menangan. Iki bahas itu kayaknya sekte itu. Bukan anu, bukan apa suku, sekte itu. Iya. Berarti kita membahas sing menangan sing apa mau? Yang mampu bersaing. Yang mampu bersaing nanti ke depannya ya tetap sufok. Sufok ya. Karena secara pribadi Mas ya, untuk domba sufok itu saya lihat dengan proporsional badannya, dengan timbangan berat hidup itu dengan konversi karkas ya, itu bagus sekali. Dibandingkan dengan awasi. Ini mohon maaf ya untuk peternak awasi, untuk daging masih bagus sufok. Kalau awasi itu untuk babarke sama bancarke susu. Intinya itu kok. Susu kimplah-kimplah anaknya akeh. Cuma dengan berbagai macam jenis ini Mas Ferry, depan ini peternak pemula ini kan justru semakin bingung dia memilih. Semakin bingung. Nah itu seperti apa Mas Ferry? Kenapa kok langsung ditambah jenis baru terus itu kenapa Mas Ferry? Sebenarnya kita bukan menambah jenis baru untuk membingungkan peternak pemula ya Mas. Karena ini kan memang izin dari pemerintah Republik Indonesia. Itu turun dan kita berkesempatan. Lalu kita sebagai peternak-peternak yang tengah-tengah itu harus menyokong peternak yang atas ini agar mau dan mampu impor beberapa genetik yang belum ada di Indonesia. Jadi ini kesempatan emas, bukan aji mumpung enggak. Kadang pemerintah dong-dongan loh. Kadang ya ditutup karena PDW yang ilegal malah nggak diberantas. Kan nggak gitu. Jadi memang ini kesempatan kita masukkan jenis unggulan sevariatif mungkin. Kita masukkan dan nanti baru pasar Indonesia itu yang menyeleksi seperti itu. Jangan sampai kita ikut-ikutan kayak laron gitu. Kayak lampu ke sana, ikut ke sana. Harus ada pendirian sebagai peternak gitu. Jadi semakin beragamnya jenis ini nanti justru akan semakin mempermudah peternak pemula. Jangan sampai bingung intinya. Jangan menjadi kebingungan. Intinya gini. Misalnya seperti ini Dorper sudah mulai banyak. Oh berarti kita udah bisa menilai karena hukum ekonomi itu barang semakin banyak, permintaan semakin sedikit, harganya ini bisa semakin turun sehingga permintaan terpancing untuk menjadi besar. Intinya seperti itu. Lah sebenarnya itu kan kalau dari ternak ke peternak. Tapi kalau ternak ke jagal ini nanti malah lebih bagus lagi. Karena mereka akan memaksa untuk regenerasi. Barang itu di pasaran bisa tetap dan harga bisa stabil seperti itu. Mantap sekali teman-teman. Jadi mantap. Ini teman-teman, hilirisasinya domba ini sudah mulai harus ditata ini teman-teman. Dengan digitalisasi. Nah, itu tadi teman-teman. Jadi semua hilirisasi teman-teman. Nah, hulunya ben dia garap Ferispam teman-teman. Ferispam wis ning hulu kono lho. Di atas sana. Wis ning dhuwur kono. Grang-grang ning dhuwur kono teman-teman. Nah, Mas Ferry ini kan di 2023
nanti pengen lihat jumlah nanti aja. Oh, nanti aja. Waktu konten itu aja. Oh, yang konten yang itu ya. Iya. Ini kita membahas sedikit lagi. Apa itu namanya? Di 2023 ini kan fenomena peternak pemula ini begitu sangat banyak. Antusias dan banyak. Nah tentunya pasti juga ada yang gagal, tapi juga ada yang berhasil. Banyak itu berhasil, banyak gagal. Menurut dari Mas Ferry sendiri juga yang sudah ada mitra dan lain-lain, kecenderungan peternak yang sukses itu berapa persen, Mas Ferry? Nah, gini, kalau persentase ya, kalau kita lihat kan kita nggak ada sensus, jadi nggak bisa persentase. Ya. Tapi saya membicarakan tentang dua tipe peternak. Kayak yang status saya kemarin nggak apa ya? Ya, nggak apa-apa. Jadi ada dua tipe peternak. Dua tipe peternak itu mereka punya uang, sama-sama punya uang, Deng ini. Sama-sama punya uang. Yang satu mengejar jumlah, akhirnya membeli awur-awuran. Padahal kan mereka pemula. Mereka akhirnya nanti akan herd immunity, alias dengan ilmu yang sangat awam, mereka beli sebanyak-banyaknya dan mereka belum dibekali dengan penanganan terhadap hewan ini alias domba ini ya. Itu akan terjadi seleksi, mana yang akhirnya mati, mana yang akhirnya menghasilkan hasil yang bagus. Itu untuk peternak yang orientasinya menghabiskan uang. Lah kalau saya sendiri kan peternak yang orientasinya ke hasil. Nah, saya tekankan untuk yang kedua ini kita harus mempersiapkan semuanya, baik dari segi pengetahuan, wawasan. Setelah itu berhati-hati terhadap pembelanjaan. Dalam artian berhati-hati kita itu harus efisien dalam mengeluarkan dana dan mengetahui betul bahwa domba ini nanti akan menghasilkan hasil yang sangat bagus. Nah, itu nanti kita akan bisa pakai sampai akhir menghasilkan anak yang bagus-bagus pula. Seperti itu. Kan kita kalau bukan dagang, Mas ya. Ya. Kita kan yang dijual anakan saja. Anakannya. Jangan sampai kita beli pabrik, domba ke pabrik, dijual sak pabrik-pabrik dan nanti mulai dari nol lagi. Nanti malah ketemunya Erick Thohir gitu. Nah, kayak gitu teman-teman. Mulai dari nol teman-teman. Kayak di pom bensin. Malah kalau mati-mati bisa rugi mulai dari minus itu. Malah kandangnya kosong ngobrol-ngobrol teman-teman. Tenggelam. Lah dijual pabriknya piye teman-teman. Nah, jadi kalau bisa kita tetap kita punya uang yang kita manusia yang terbatas siapa toh? Ya uang. Uang terbatas, waktu sama, makani podo, hasilnya lah iso luwih apik kan uang bisa menjadi lebih bagus, lebih banyak. Oke, teman-teman. Orientasinya harus hasil. Jadi untuk hasil yang bagus dicetak dengan modal yang bagus, modalnya tadi ya semua ilmu dan tetek bengek tadi. Ya. Kemudian diuri-uri dan dipupuk dengan manajemen yang bagus. Nanti akan menjadi hasil yang bagus. Tapi yang tipe pertama tadi tidak menutup kemungkinan kalau mereka sudah masuk ke dalam ranah berwawasan luas, itu nanti manajemennya bagus, tidak menutup kemungkinan hasilnya juga bagus. Lebih bagus lagi. Nah, Mas Ferry ini 2024 kira-kira masih banyak bermunculan peternak pemula lagi? Atau seperti apa, Mas Ferry? Prediksi saya ini ini tanggal 3 ya. Ya. Ini kemarin yang WA saya itu ada 27 orang. 27 orang yang deal 15 orang. 15 orang. Ini kan berarti masih 50% dari orang yang tanya-tanya akhirnya memutuskan untuk jadi peternak itu masih di atas 50%. Jadi kan ada orang yang pengen tahu, tapi kan kita nggak tahu yang tidak deal sama kita nanti mungkin juga deal dengan orang lain. Dengan orang lain. Orang kalau sudah minat berarti mereka benar-benar sungguh-sungguh ingin terjun langsung dalam kegiatan tersebut seperti itu. Wah, oke. Ya, tentunya di 2024 Dorper juga masih sangat jadi idola para peternak pemula juga ya. Jadi idola karena gini. Idola itu akan hilang ketika dia ada minusnya. Tapi Dorper nggak ada minusnya sama sekali. Dan dia datang duluan, menyebar lebih dulu dan banyak lebih dulu, itu nanti hilirisasinya akan mudah. Cuman kita juga jangan sampai menyekang-nyekang domba-domba yang baru datang. Itu nanti juga tidak menutup kemungkinan mereka akan berhasil menciptakan genetik yang lebih bagus lagi. Jadi intinya semua punya tracknya masing-masing gitu ya. Ini kesempatan kita para peternak
karena pemerintah sudah memfasilitasi untuk izin impor. Nah, gitu. Oke teman. Jangan diserang. Nah, oke teman-teman, itu prediksi di 2024 ini teman-teman. Oh ya 24 deh. Nah, nanti barangkali teman-teman mau bertanya-tanya karena ini videonya sudah 20 menit. Wah, kayak ini macam TikTok aja 2 jam apa live-nya teman-teman. Kita 20 menitnya HP-nya langsung panas. Ini cuacanya juga lagi tidak mendukung teman-teman. Cuaca di Indonesia lagi panas sekali. Lagi panas sih, angin muson timur. Oke Mas Ferry, terima kasih ya sudah kita ngomong-ngomong ngalor ngidul. Semoga bermanfaat juga bagi teman-teman. Jika bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman agar kita segera 100.000 subscriber ini teman-teman. Kita sudah 70.000, ini kurang 30.000 tok ini teman-teman. Nanti sudah dapat silver bottom, nanti kita bagi-bagi domba gratis teman-teman. Sama tips-tips ya dah. Iya, oke. Bagi kalian yang baru saja ketemu channel Domba Bagus, silakan subscribe sekarang juga karena subscribe itu gratis.